Senang sekali hari ini Sabtu 3 Desember 2022, renungan kita tiba di Mazmur 138. Mazmur 138. Saya akan bacakan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Nah, Bapak Ibu sekalian, Mazmur 138 ini jelas-jelas ditulis oleh seorang yang bernama Daud. Nah, dari 3 ayat yang kita baca ini, yang pertama, pelajaran yang kita peroleh, bahwa tidak ada yang dapat menghambat doa dan ibadah Daud. Sekali lagi, tidak ada yang dapat menghambat doa dan ibadah Daud. Demikian juga seharusnya setiap anak Tuhan, tidak ada satu hal yang bisa menghambat kita-kita ini untuk beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Nah, rahasia Daud, mengapa dia bisa senantiasa beribadah dan berdoa di segala keadaan? Perhatikan kata aku hendak bersyukur dan aku hendak sujud, ya. Kata hendak ini berbicara bahwa segala sesuatu yang akan dilakukan oleh Daud itu tidak ditaruh pada perasaannya. Manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Sekali lagi, manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Maka itu Bapak Ibu sekalian, untuk berdoa dan ibadah itu harus taruh pada kehendak. Bukan taruh pada pikiran, bukan taruh pada perasaan. Perasaan itu gampang berubah, perasaan itu tidak stabil, ya. Rasa-rasanya aku mau tidur aja, rasa-rasanya aku mau berdoa, rasa-rasanya aku mau beribadah, rasa-rasanya jangan sekarang, itu namanya ditaruh di dalam perasaan. Tapi kalau ditaruh pada kehendak, itu niat, apapun yang terjadi, aku tetap mau berdoa dan beribadah. Ya, contoh hari ini Ibu Vietnam ini, Ibu Yenme kemarin baru selesai operasi katarak, ya. Yang namanya operasi itu nggak enak, Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi coba lihat nih, pagi-pagi di New York, ya, beliau sengaja bangun pagi untuk beribadah, untuk berdoa bersama-sama dengan kita, ya. Ibu Yongki sedang batuk, pilek, ya, agak parah Bapak Ibu sekalian. Tanyain sama Bu Yongki, paling enak apa? Ya paling enak tidur lah daripada doa pagi. Tetapi Ibu Yongki nggak mau begitu. Karena untuk doa dan ibadah harus taruh pada kehendak, Bapak Ibu sekalian. Kalau taruh pada kehendak, apapun yang terjadi, maka itu tidak bisa menghalangi ibadah dan doa kita. Daud memang dia tidak bisa pergi ke bait Allah, ya, karena situasi kondisi yang tidak memungkinkan. Tetapi dikatakan di sini, aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu. Jadi di tempat yang lain, bukan di rumah Allah, Daud tetap beribadah dengan cara dia sujud menyembah Tuhan dan mengarahkan wajahnya
atau posisinya ke arah bait Tuhan. Hari ini Bapak Ibu sekalian, melalui pandemi COVID-19, Tuhan sudah buka satu pelayanan, yaitu ibadah secara virtual. Yang mana sebelum-sebelumnya ibadah secara virtual ini dianggap sebagai sesuatu yang remeh. Tetapi hari ini hampir seluruh dunia, ya, orang-orang percaya mengadakan punya ibadah yang namanya ibadah virtual. Nah, jadi tidak ada alasan buat kita untuk tidak beribadah dan tidak berdoa kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu sekalian, saya sudah pernah sampaikan, ketika kita beribadah, ketika kita berdoa, itu artinya kita sedang menghormati Tuhan semesta alam ini. Sekali lagi, waktu kita beribadah, waktu kita berdoa, ini kita sedang menghormati Tuhan semesta alam. Dan Alkitab berkata, barang siapa yang menghormati aku, maka dia akan menjadi terhormat di atas seluruh bumi. Maka itu mari Bapak Ibu sekalian, saya mau mengencourage Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kerajinan kita kendor. Jangan sampai roh kita padam Bapak Ibu sekalian, tapi kita harus terus menyala-nyala dan semakin giat untuk berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Saya selalu gambarkan begini, orang yang beribadah dan berdoa kepada Tuhan, kita ini seperti orang yang ada di dalam sungai yang ditulis di dalam kitab Yehezkiel, mulai dari semata kaki, dan kemudian naik ke lutut, ke pinggang, ke leher, dan tiba-tiba air itu sudah meninggi. Ya, artinya begini Bapak Ibu sekalian, ketika kita berdoa dan rajin beribadah, maka hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang belum pernah kita pikirkan, itu tiba-tiba ada dan memberkati kita. Kita itu mencapai pencapaian-pencapaian yang tidak pernah kita duga. Dan itu adalah Tuhan. Daud, Bapak Ibu sekalian, karena dia rajin berdoa, dia rajin kemudian beribadah, Tuhan bilang bahwa ini adalah orang yang aku berkenan kepadanya. Dan kita lihat bagaimana Tuhan mengangkat dan mempromosikan yang namanya Daud. From nothing to something. Dari orang yang nggak ada apa-apanya, menjadi orang yang berharga dan berarti. Dari seorang yang hanya menggembalakan 2-3 ekor kambing domba, dia menjadi raja terbesar, raja terhebat dari Israel. Itu yang pertama. Mari kita lihat bagian yang kedua. Bagian yang kedua dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam, saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Semua raja di bumi akan memuji Engkau, ya Tuhan, sebab mereka sudah mendengar janji-Mu. Mereka akan menyanyi tentang perbuatan-Mu dan tentang keagungan-Mu yang besar. Engkau teramat luhur, tetapi yang hina Kau perhatikan juga. Orang sombong tak dapat bersembunyi daripadamu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang kita pelajari dari ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, bahwa tidak ada yang dapat menghambat kesaksian Daud. Tadi yang pertama, tidak ada yang bisa menghambat doa dan ibadah daripada Daud. Nah, Daud, Bapak Ibu sekalian, ketika dia bertemu dengan koleha-kolehanya, dengan raja-raja yang lain dari negeri lain, dia bercerita, dia bersaksi bahwa semua pencapaian ini bukan karena kuat dan gagahnya Daud, bukan karena hebatnya Daud, tapi semuanya karena Tuhan. Dan karena Tuhan pula lah
maka Daud boleh mengalami yang namanya promosi, ya. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian di bulan Natal, kita sedang ada kegiatan Christmas celebration setiap hari Minggu sore jam 6 di gereja kita yang ada di Rego Park, New York. Inilah kesempatan kita buat bersaksi kepada teman-teman kita, kepada saudara kita, kepada keluarga kita, agar mereka mau datang dalam ibadah ini kembali kepada Tuhan, kembali kepada kasih yang mula-mula. Kita berkata bahwa Tuhan itu baik. Inilah kesempatan untuk kita merayakan kelahiran Raja di atas segala raja, Juru Selamat dunia. Maka itu Bapak Ibu sekalian, biarlah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau hari ini kita masih dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, mari jangan berdiam diri. Tapi kita mulai cari jiwa, kita mulai bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Dan saya percaya bahwa akan banyak jiwa-jiwa yang ditolong, akan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui kesaksian kita. Kisah Rasul 16 ayat 31 berkata, percayalah kepada Yesus Kristus Tuhan, maka engkau dan seluruh isi rumahmu akan diselamatkan. Bagaimana bisa mereka diselamatkan kalau dari mulut lidah kita tidak keluar kesaksian? Inilah kesempatan yang baik Bapak Ibu sekalian di hari Natal untuk boleh membawa jiwa-jiwa, untuk membawa kenalan sahabat dan keluarga kita datang kepada Tuhan. Seperti Daud di Mazmur 138, gara-gara Daud berani bersaksi, karena Daud berani menceritakan kebaikan Tuhan, maka dikatakan semua raja di bumi akan memuji Tuhan. Demikian juga semua teman-teman kita, semua keluarga besar kita, semua orang-orang dekat kita, karena kesaksian kita, maka mereka juga akan memuji Tuhan. Dan yang terakhir, dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8 dikatakan, jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku. Engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya, Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang dapat menghambat hidupnya Daud. Alkitab bilang begini, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat hidup kita naik, naik, dan naik. Menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Tidak ada seorang pun yang dapat menghambat hidup kita untuk naik. Tidak ada seorang pun situasi kondisi yang bisa menghambat promosi Tuhan atas hidup kita. Bahkan dikatakan di dalam kesesakan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan Daud. Dan di dalam kesesakan pula Tuhan tidak pernah meninggalkan kita-kita ini. Dunia menganut prinsip begini, ada uang abang sayang, tak ada uang abang ditendang. Ya, dunia memandang orang yang kaya, Bapak Ibu sekalian, kalau orang kaya maka semuanya pada berkerumun. Ya, ketika ada saudaranya dalam kesusahan, kalau dulu gampang ditelepon, tapi ketika ada dalam kesusahan ditelepon, ditelepon bolak-balik juga nggak diangkat, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, terus andalkan Tuhan, taruh pengharapanmu kepada Tuhan. Sebab di sini dikatakan ayat yang ke-8 secara dahsyat, selain ayat yang ke-7 tadi, di dalam kesesakan, ya Tuhan
yang mengulurkan tangannya buat kita di ayat yang ke-8 berkata, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Apa yang tidak bisa kita kerjakan, nanti Tuhan yang akan mengerjakannya bagi kita. Apa yang bisa kita kerjakan harus kita yang mengerjakan. Nanti yang tidak bisa dikerjakan oleh kita, tangan Tuhan sendiri yang akan mengerjakannya bagi kita. Bahkan dikatakan, dengan tangan kananmu engkau menyelamatkan aku. Kalau kita membaca tangan kanan Tuhan, maka kita akan teringat dengan Mazmur 20 ayat yang ke-7. Di mana Tuhan dengan tangan kanannya itu akan memberikan kemenangan yang gilang gemilang kepada kita-kita ini, orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Hari ini kita sudah belajar 3 hal dari Mazmur 138. Yang pertama, tidak ada yang dapat menghambat doa dan ibadah Daud. Demikian juga harusnya setiap kita. Jangan ada satu hal yang dapat menghambat doa dan ibadah kita kepada Tuhan. Semakin giat di dalam Tuhan. Dan yang kedua, tidak ada yang dapat menghambat kesaksian Daud. Kita harus terus bersaksi di dalam Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dan yang ketiga, percayalah Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang dapat menghambat kehidupan kita. Seperti tidak ada yang dapat menghambat hidupnya Daud. Mengapa? Karena tangan kanan Tuhan itu yang memberikan kemenangan kepada setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mau berdoa, ya Aba, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Koramataka sikara bala bala bala. Matrekan siap benih kebenaran firman Tuhan yang sudah ditaburkan pada hari ini. Biarlah firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tetapi tertanam dan bertumbuh di dalam hidup kami. Biarlah hati kami mau terus cinta kepada Engkau. Waktu-waktu yang Tuhan berikan tidak akan pernah kami sia-siakan untuk berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.